Halo Sobat Awam, balik lagi ke Dokter Awam, bongkar mitos, ungkap fakta. Kita balik lagi nih ke tagline kita, bongkar mitos, ungkap fakta. Udah lama banget sebenarnya Dokam nggak bahas di konten video terkait mitos-mitos, hoax kedokteran, maupun stigma terkait kesehatan. Jadi kali ini kita punya segmen baru, namanya, tahu sih namanya apa, belum ada namanya. Oke, kita punya segmen baru di mana kita akan ngebahas teman-teman sejawat dokter kita yang menemukan berbagai macam hoax kedokteran di sana yang minta tolong sama kita untuk bahas kepada teman-teman awam biar pada nggak bingung lagi. Bener nggak sih mitos-mitos ini sebenarnya? Nah, kita akan melihat apa aja sih nih yang diminta tolongin untuk diedukasi ke teman-teman dari yang ada di tas ini. What's in my jaga bag? What's in my bag? Ya, what's in my jaga bag. Sekarang kita lihat nih, what's in my jaga bag. Odol. Kenapa odol? Ada yang bilang ceritanya gini, Dok, kalau misalnya saya kena air panas atau kena kompor panas, ya udah saya kasih odol aja ya di bagian tangannya. Ya jangan gitu. Maksudnya dingin memang kalau misalnya komponen dari odolnya ada mintnya, cuman bukan odol obatnya ya kalau pertama kali kalian kena hal-hal tersebut. Jadi singkatnya, kalian di daerah yang kalian kena luka bakarnya itu, kalian kena air panas ataupun kena kompornya atau kena setrikaan mungkin yang sering kena, itu dialirin pakai air keran selama 20 menit. Nah, air yang digunakan itu bukan air dingin, dia bukan air panas lagi, kan tadi udah panas. Jadi pakai air yang room temperature selama 20 menit. Nah, kalau habis itu baru deh kalian bisa ke dokter untuk tata laksana selanjutnya. Apalagi yang ada di What's in Jaga Bag ini? Sendok. Jadi, kemarin ada yang cerita, Dok, kalau misalnya anak saya kejang di rumah, anak di bawah 5 tahun kejang, pertama kalinya tuh langsung saya masukin sendok aja ya, Dok? Iya, jangan. Karena nanti banyak hal yang bisa terjadi. Itu bisa membahayakan anaknya juga. Ya maksudnya ya nggak keselak sih sendoknya. Cuman pada kondisi anak-anak seperti itu, yang paling disarankan adalah kita bebasin lingkungan anak-anak itu dari hal-hal yang bisa membahayakan anak-anaknya. Bajunya dibuka, kemudian jangan sambil dipegang, jangan sambil ditahan gitu, jangan. Nah, setelah itu kalau misalnya memang ada obat anti kejangnya di rumah, anaknya itu dimiringkan, kemudian di bagian duburnya dimasukkan obatnya. Obatnya itu dimasukkan sampai anaknya berhenti kejangnya. Jadi nanti itu ada pertimbangannya sendiri, maksudnya itu udah diatur oleh konsensus dari dokter anak. Itu nanti udah diatur berapa dosis dan segala macamnya yang kalian pasti nanti akan diajarin kalau memang anaknya ada yang memiliki kondisi tersebut. Tapi kalau memang belum pernah menangani kejang sebelumnya, kalau misalnya anaknya setelah kejang, udah selesai kejangnya, langsung bisa dibawa ke rumah sakit untuk bisa dikasih tahu ke dokternya untuk tata laksana selanjutnya. Karena jangan sampai dibiarin anaknya ini kejang berkali-kali dalam sehari tapi tanpa penanganan apa-apa. Yang terakhir, waduh, apa ini? Oke, sajadah. Yang mau kita bahas di sini adalah sering banget kita dengar halayak awam yang bilang, misalnya pada ada orang yang sedih datang ke dokter atau datang ke temennya yang lagi sedih banget ataupun cemas, kayak aduh gue sedih banget, gue cemas banget nih, udah sampai mengganggu kehidupan. Terus habis itu kita meresponnya dengan ya udah, artinya kamu mungkin kurang ibadah, kamu kurang berdoa gitu ya. Gini, semua orang itu pasti punya mekanisme coping tersendiri terhadap kondisi masalah yang dialamin. Setiap orang itu punya masalah dan stresornya juga berbeda. Bukan berarti kalau misalnya saya sedih karena kehilangan itu lebih sedih dibandingkan orang yang sedihnya karena nggak lulus sekolah gitu. Jadi semua orang itu punya masalah masing-masing dengan mekanisme coping yang berbeda. Ya memang ibadah merupakan salah satu mekanisme coping, cuman bukan berarti semua orang bisa melakukan hal tersebut. Memang ada orang-orang yang mungkin membutuhkan orang lain untuk didengar ceritanya, atau kalau memang kondisinya sudah mengganggu keseharian,
ya itu memang membutuhkan terapi dari seorang psikiater ataupun dari psikiater tentunya kalau misalnya sudah fungsinya terganggu untuk kemudian diberikan obat. Jadi ya itu stigma-stigma yang memang masih terjadi di masyarakat sih. Mungkin untuk sekedar mengingatkan ke teman-teman sobat Dokwam bahwa ada banyak hal, jadi lebih baik kita explore dulu masalah dari teman kita ataupun dari pasien. Kemudian ya ada banyak hal-hal seperti alat-alat, instrumen atau screening yang lainnya yang bisa dilakukan oleh dokter. Jadi kalau memang itu sudah mengganggu, bisa langsung ke professionals. Segitu dulu untuk segmen terbaru kita. Kalau misalnya dari teman-teman sejawat semua ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, bisa dititipkan lewat kita, atau dari teman-teman sobat awam mau menyampaikan terkait suatu hal, bisa banget di komen di bawah ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Dokter Awam. Bye bye.